barisan dan deret geometri. Ya, barisan geometri, saya punya barisan 3, 6, 12, 24 dan seterusnya. Ini nih kita namakan suku ya. Suku pertama, suku kedua, suku ketiga, dan suku keempat dan seterusnya ya. Tentunya memiliki pola dari 3 ke 6, ini kali 2 operasinya ya. 6 ke 12 juga kali 2. Ini juga sama kali 2. Kita lihat barisan yang lain. Nah, ini barisannya menurun ya. 27 ke 9 kan bagi 3. Ya, 9 bagi 3, 3 bagi 3, 1, oke. Tapi kalau dalam barisan geometri tidak ada bagi ya, berarti kita pakai operasi kali di sini. Jadi tadi dibagi 3 itu sebenarnya kali sepertiga dia. Jadi 27 ke 9, 9 ke 3, 3 ke 1 itu operasinya kali sepertiga. Rasionya berapa pecahan ya? Sama ini. Ya, ini tadi kita namakan rasio ya. Dalam barisan aritmetika istilahnya beda. Kalau dalam geometri istilahnya rasio. Rumus UN-nya, suku ke N-nya, A kali R pangkat N-1, dimana R itu UN per UN-1 itu adalah perbandingan dua suku yang berdekatan. UN min UN-1 itu contohnya 2, ini kan kita dapat dari 6 bagi 3, bisa juga 24 bagi 12, kan yang berdekatan ya. Sepertiga ini kan 9 bagi 27 ya. Dimana A-nya suku pertama, N-nya banyak suku, R-nya rasio. Coba contohnya. Ini barisannya 3, 6, 12. Tentukan suku ke-8, rumus suku ke N-nya. Tentukan N jika UN-nya 768. Masuk rumus UN A kali R pangkat N-1. Berarti A-nya kan 3. Rasionya, ini rasionya kali 2 ya. Jadi 3 kali 2 pangkat 8 min 1. 3 kali 2 pangkat 7. 2 pangkat 7 itu 128. Ya, hasilnya 3 kali 128 itu 384. Sedangkan rumus suku ke N berarti jawabannya pastilah dalam N ya. Karena mencari rumus UN A kali R pangkat N-1, kita tinggal ganti A dan R saja. Berarti 3 kali 2 pangkat N-1. Selesai ya. Yang C mencari banyak suku jika suku terakhirnya 768. Masuk rumus UN aja. 768 sama dengan 3 pangkat 2N-1. 768 dibagi 3, sama-sama bagi 3, dapatnya 256. Ketika ketemu bentuk seperti ini, usahakan 256 kita ubah dalam bentuk pangkat. Bilangan pokoknya 2 ya, karena di sini 2 pangkat N-1. Jadi kan pangkat ya. 256 ini 2 pangkat 8 sama dengan 2 pangkat N-1 ya. Ketika bilangan pokok sudah sama, kita fokus ke pangkatnya. 8 sama dengan N-1. Ini N-nya 9. Jadi 768 itu adalah suku ke-9. Ya, ini diberikan barisan geometri yang acak ya. Suku keduanya 15, suku ke-6-nya 1215. Suku ketiga yang ditanya. Ya, kita buat dulu suku ke-6-nya 1215. Kalau dalam soal aritmetika kan kita rubah dalam bentuk AB. Karena rumusnya A plus N-1B. Tapi kalau dalam barisan geometri, rubahlah dalam bentuk AR. Karena rumusnya A kali R pangkat N-1. Ya, ini suku keduanya tadi 15. U6 berarti A kali R pangkat 6-1. Jadi AR pangkat 5. Sedangkan U2 A kali R pangkat 2-1. AR pangkat 1 ya. Atau AR saja boleh. Nah, ini tidak kita eliminasi ya, tapi kita bagi. A bagi A 1, R pangkat 5 bagi R. Nah, ingat kalau pangkat
atau bilangan pangkat yang bilangan pokoknya sama dibagi kan pangkatnya dikurang, 5 kurangi 1 jadinya R pangkat 4. 1215 bagi 15 81 ya. Sedangkan 81 ini kan 3 pangkat 4, otomatis R nya kan 3 seperti itu. Setelah dapat R, kita substitusi ke salah satu persamaan, cari yang paling simpel aja. Saya pakai persamaan 2 untuk mencari A nya ya. AR sama dengan 15, A kali 3 sama dengan 15 bagi 3 kan 5, A nya 5. A nya sudah dapat, R nya sudah dapat, tinggal cari U3. A kali R pangkat 3 min 1 kan AR pangkat 2, jadi 5 kali 3 pangkat 2, 5 kali 9 45, jadi suku ketiganya 45. Oke, ini soal tentang bakteri, masih konsep barisan aritmetika. Suatu bakteri membelah 2 setiap 15 menit. Jika mula-mula ada 5 bakteri, maka jumlah bakteri selama 2 jam. Jadi kita cari dulu, ini banyaknya pembelahan. Bakterinya membelah setiap 15 menit dari yang tanya dalam 2 jam. Berarti 2 jam itu kan 120 menit. Kita bagi 15 dapat 8. Jadi selama 2 jam bakteri ini membelah 8 kali. Nah, itu kita simpan dulu. U1, saya kasih ilustrasi dulu ya. U1 mula-mula membelah pertama kali, pembelahan pertama ini, pembelahan 15 menit pertama, ya saya tanda ini. U1 kemudian membelah setelah 15 menit pertama, kita akan dapatkan U2. Kemudian dari U2 membelah lagi setiap 15 menit, atau dalam hal ini 15 menit kedua, kita akan peroleh U3. U3 membelah lagi setelah 15 menit ketiga dapat U4. Dan seterusnya. Maka setelah membelah selama 8 kali, 15 menit ke 8, maka kita akan dapatkan U9 ya. Ya, ini ilustrasinya. Maka banyak yang sering keliru. Setelah mendapatkan 120 bagi 15 kan 8. Jadi banyak pembelahnya kan 8, langsung dicari suku ke 8. Itu yang kekeliruan ya. Sedangkan setelah 8 kali itu dia dapatkan U9 yang benar ya. Jadi UN-nya AR pangkat M1 kita cari U9. A-nya berapa mula-mula kan 5, rasionya 2 karena dia membelah 2 setiap 15 menit. Jadi 5 kali 2 pangkat 9 min 1, 5 kali 2 pangkat 8, tadi 2 pangkat 8 itu 256 kali 5 1280. Jadi banyak bakteri setelah 2 jam tuh 1280 ya. Suku tengah dan sisipan. Misalkan banyak barisan geometri ini ganjil, tentunya pasti ada suku tengahnya. Bisa dihitung dengan rumus UT sama dengan akar A kali UN. Suku pertama kali suku terakhir, itu aja. Misalkan terdapat barisan U1, U2, U3 dan seterusnya. Di antara dua suku disisipkan sebanyak K bilangan. Nah, ini barisannya akan terbentuk barisan baru dengan rasio yang baru R aksen akar pangkat K plus 1 dari R. R aksen rasio baru, R-nya rasio yang lama, rasio mula-mula, K banyak sisipan ya. Contoh, suku tengah dari barisan 1/9, 1/3, 1 dan seterusnya sampai 81. Jadi tinggal masuk saja UT sama dengan akar A kali UN. Suku pertamanya 1/9, suku ke N-nya atau suku terakhirnya 81 ya. 1/9 ke 81 bisa dicoret. Akar 9 3, jadi suku tengahnya 3. Oke, di antara bilangan 1 dan 4 disisipkan sebanyak 5 bilangan sehingga terbentuk barisan geometri. Nah, cari dulu rasio mula-mula dari 1 ke 64. Ya, 64 bagi 1 kan rasionya 64 tetap ya. Rumus
rasio yang baru akar pangkat K plus 1 dari R. K-nya banyak sisipan, sebanyak 5 bilangan, berarti akar pangkat 6. Ya, 5 plus 1 kan 6, dari 64, rasio mula-mula. Bilangan berapa yang dipangkatkan 6, hasilnya 64, 2 ya. 2 pangkat 6 kan 64, ya makanya seperti itu kita dapatkan 2. Maka dari 1 ini, kita akan bentuk suatu barisan baru dengan rasio 2. Kalikan 2, 1 kali 2, 2, kali 2 lagi 4, kali 2 lagi 8, dan seterusnya sampai 64. Inilah barisan yang baru itu. Ya, antara 1 dan 64 ada 2, 4, 8, 16, dan 32. Ini ada 5 bilangan kan? Ya, sesuai dengan soalnya. Deret geometri, jadi perbedaannya kalau barisan dipisahkan dengan koma, kalau deret tanda plus. Deret geometri atau deret ukur istilahnya penjumlahan dari suku-suku barisan geometri. Contohnya ini, kalau S1 berarti jumlah 1 suku pertama, yaitu 3. Kalau S2 jumlahkan 2 suku pertama, 3 dan 6. Kalau S3 jumlahkan 3 suku pertama, 3, 6, 12 dijumlahkan 21 ya. Rumusnya Sn A kali R pangkat N-1 per R-1 atau A kali 1 min R pangkat N per 1 min R. Kapan yang rumus 1 dipakai? Kalau rasionya lebih dari 1. Misalkan rasionya 2, 3, dan seterusnya. Kalau yang kurang dari 1, ketika rasionya misalkan setengah, sepertiga, itu ya. Kita coba. Diketahui deret 3, 6, tambah 6, tambah 12, dan seterusnya sampai 192. Tentukan jumlah deret tersebut. Jadi di sini kita tidak tahu berapa banyak suku ya. Kita tidak tahu S berapa yang ditanya ya. Kita cari dengan UN dulu. Ya, ini rasionya kan 2 nih karena 6 bagi 3 kan 2. UN-nya tadi 192 sama dengan, ya, ini suku pertamanya 3 rasio 2. 192 sama dengan 3 kali 2 pangkat N-1. Ini sama-sama bisa dibagi 3 ya. Kita dapatkan 64 sama dengan 2 pangkat N-1. 64-nya rubah dalam bentuk pangkat, bilangan pokoknya 2. Di 2 pangkat 6 sama dengan 2 pangkat N-1. Bilangan pokok kan sudah sama, fokus ke pangkatnya saja. 6 sama dengan N-1, N-nya 7. Jadi dari 3 sampai 192 ini ada 7 suku. Barulah kita cari S7 ya. Rumus Sn kan A kali R pangkat N-1 per R-1. Kenapa pakai rumus ini? Karena rasionya sudah lebih dari 1 ya. Masukkan A-nya 3, rasionya 2, N-nya 7. 3 kali 2 pangkat 7 min 1 per 2 min 1. 2 pangkat 7 itu 128. 28 min 1 ya. 3 kali 127 per 1 ya. Ini satunya tidak saya tulis karena bagi 1 kan tetap bilangnya itu sendiri. 3 kali 127 381. Nah, itu suku jumlah 7 suku pertama deret ini ya. Ya, ada yang spesial dari deret geometri. Ada namanya deret geometri tak hingga. Ya, jika suku-suku barisan geometri dijumlahkan, U1, U2, U3, dan seterusnya, tidak ada suku terakhirnya ini, maka akan terbentuk deret geometri tak hingga. Jika rasionya kurang dari min 1 atau lebih dari 1, maka deretnya dikatakan divergen atau menyebar dan mempunyai jumlah tak terbatas. S tak hingganya plus minus tak hingga, seperti itu jawabannya nanti. Sedangkan jika rasionya antara min 1 dan 1, rasionya bisa saja berupa pecahan biasanya ya, maka deretnya konvergen dan mempunyai jumlah terbatas dengan rumus S tak hingga sama dengan A per 1 min R kalau rasionya antara min 1 dan 1.
Contohnya 1 tambah setengah tambah seperempat tambah seperdelapan tambah dan seterusnya. Ini kan tidak ada ujungnya. Ini sudah masuk dari tangga. Rasionya setengah ya. Setengah bagi 1 ya, dari sana dapatnya. Jadi S tangga sama dengan A per 1 min R karena rasionya antara min 1 dan 1 kan. Jadi suku pertamanya 1 per 1 kurangi setengah. 1 kurang setengah kan setengah ya. 1 bagi setengah, pembagian pecahan tinggal dibalik saja. 2 ya. Jadi jumlah delta tangga ini 2. Ya, ini delta tangga yang dimodifikasi. Jumlahnya diketahui 24. Suku pertamanya 16. Rasionya yang kita cari sekarang. Masuk saja ke rumusnya langsung. Kalau dia memiliki jumlah pasti terbatas, dia pakai rumus yang ini. Berarti 24 sama dengan 16 per 1 min R. Ini kita tukar aja, 1 min R bawa ke sini, 24 bawa ke bawah ya. 1 min R sama dengan 16 per 24, sederhanakan. Bagi 8 itu 2 per 3. Maka R sama dengan 1 dikurangi 2 per 3. Ini samakan penyebut nih, 3 per 3 kan jadinya, dikurangi 2 per 3. Ya, rasionya 1 per 3. Kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, ini ada soal yang bisa kalian coba di rumah. Seutas tali dipotong menjadi 5 dan membentuk barisan geometri. Oke. Tali paling pendek 4 dan paling panjang 64. Panjang seperti semula. Oke. Berarti mula-mula tali itu dipotong menjadi 5 bagian. Membentuk barisan geometri, kemudian jumlah tali semula. Otomatis kan kita menjumlahkan panjang tiap tali. Jadi ini sudah masuk konsep SN ya.